Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jamaah, kembali jumpa lagi di channel Ustadz Suhandi Al-Khattab. Saya sebagai pengasuh ya pesantren keluarga yang insyaallah lagi kita upayakan bangun ya. Mohon doanya untuk semua para jamaah. Hari ini ya kita kembali bertemu dengan tamu ya spesial lagi ya. Karena ini tamunya adalah bisa dibilang kawan atau tetanggaan ya atau sahabat lama sebetulnya dari pulau seberang gitu, orang jauh ya gitu ya, dan sekarang ketemu kembali. Hari ini kita akan mengangkat terkait tema seorang putri ya yang masya Allah memiliki fisik alhamdulillah ya, cantik begitu ya. Saya nggak sebutkan daerahnya, tadi mau saya sebutkan tapi saya takut hilaf, takut salah. Dan beliau terkena atau terindikasi mengalami gangguan sihir ya yang cukup parah ya di posisi bagian kepala dan tubuh yang pengaruhi mental beliau. Dari mulai nanti kita dengar sendiri cerita beliau lebih menarik begitu ya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan izin Allah ya, bukan hanya buat beliau, manfaatnya buat kami pun ladang amal soleh ya, ladang dakwah gitu ya. Dan kita akan bahas bagaimana kebesaran ayat-ayat Allah itu memang bisa memberikan solusi ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan dengan cara yang tepat. Kita perkenalkan, tafadhol atau langsung saja Pak Asep ya memperkenalkan diri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Asep. Saya dulu bekerja di Sumatera ya. Kebetulan waktu itu mungkin karena kondisi dan situasi sehingga saya dan keluarga pindah pulang kampung ya. Pulang kampung kebetulan memang niat itikad saya ingin merubah haluan yang tadinya dulu kerja sekarang ingin berwirausaha. Tapi ternyata memang apa yang dibayangkan dulu ya ketika kita kerja bahwa wirausaha itu lebih gampang, ternyata sebaliknya. Tapi ya mungkin udah qadarullah sehingga saya coba ya usaha dengan berbagai macam usaha ya, alhamdulillah lah sampai hari ini bisa istilahnya untuk kehidupan kita keluarga. Iya, alhamdulillah Pak ya. Amin ya. Cuman ternyata pas pulang saya ke kampung ya di Jawa Barat ya. Bapak mengalami ujian apa dari keluarga Ya, yang jadi waktu putri itu ya? memang pas pulang itu normal-normal saja gitu. Oh, normal ya? Normal. Ketika anak saya waktu itu kan di SD, SMP normal. Nah, tetapi setelah pulang kampung ya lihat perkembangan, berteman, saya juga kan kurang memantau ya. Nah, cuman terasa waktu itu ketika dia di SMA ya. Kelas berapa? Kelas 3, sebenarnya yang parah-parahnya kelas 3 lah, hampir 1 tahun. Karena saya juga bingung ya, dari kelas 1 kelas 2 memang istilahnya gurunya bilang ya, bahwa anak ini pinter, cerdas, bahkan dia mampu berorganisasi. Oh, gurunya mengatakan pintar, Ya, cerdas ya, Masya pintar, Allah. cerdas, dan dia orangnya piawai. Piawai. Bahkan dia aktif di organisasi dulu, sekolah OSIS ya. Bahkan sampai ke tingkat OSIS Jawa Barat ya. Namun ketika kelas 3 saya juga nggak paham, tiba-tiba dia itu sering pusing ya, pusing. Ya kita sebagai orang tua paling menyarankan ya untuk ke dokter ya, beli obat. Medis ya, Medis ya. Tapi lama-kelamaan kok bingung gitu ya. Waktu itu sampai pada suatu hari dia itu pingsan gitu kan. Pingsan, habis itu bangun terus dia nangis gitu. Ya tolong katanya teman-teman diundang katanya, ada apa? Kayaknya kalau istilah kasarnya itu udah nggak kuat gitulah. Kasarnya itu soal dia kayak mau pulang kampung gitu atau balik gitu ya. Saya bilang tenang, namanya juga kita usaha ya. Akhirnya waktu itu teman-teman datang ke rumah dan istilahnya kondisinya juga sangat parah ya, akhirnya saya juga bingung ya, akhirnya ya timbul inisiatif udahlah kita bawa ke dokter. Akhirnya kita coba konsultasi ke dokter. Waktu itu setelah dicek di medis memang nggak ada apa-apa gitu. Kok saya bingung ya,
biasanya kalau orang ada keluhan ke dokter, pasti kalau dites semuanya ketahuan. Oh Bu, ini mah paru-paru, ini mah jantung, atau ada hal lain. Tapi ini nggak ada. Sampai kita coba pakai obat, akhirnya ya kita ada rujukan, kita ke rumah sakit ya terkenal lah di Bandung ya. Sampai waktu itu pas dibawa ke rumah sakit, dites, bahkan pakai apa itu Pak Ustadz, scan ya? Iya, scan ya. Scanning gitu ya. Di scanning itu tidak apa-apa gitu, udah kata dokter ini semua baik, nggak ada. Berarti tapi diagnosa dokter baik semua ya Pak semua ya? baik, pokoknya istilahnya di Aman asam ya? jet aman gitu. Tapi yang dirasakan malah kayak ini ditusuk-tusuk gitu. Oke. Akhirnya saya bingung, ini kenapa ya, kok gini gitu kan. Saya juga waktu itu memang nggak seudon, nggak berpikir apa-apa. Tapi ya mungkin udah koda dulu, ya udah saya sebagai orang tua ya, karena sayang ya kita cobalah berusaha. Yang anehnya, waktu itu saya konsultasi dengan dokter, dok ini teh apa? Kata dokter, ini mah Pak ada gejala ini, apa namanya, pengentalan darah. Pengentalan darah ya. Pengentalan darah. Ya akhirnya kita beli resep, dan waktu itu udah beli resep, udah parah lah kata dokter, ini harus dimasukin ke maksudnya masuk ke rumah sakit gitu ya, kayak dirawat. Cuman waktu itu saya bilang, dok jangan dulu lah, saya bilang tadi. Padahal memang parah sekali, sampai jalannya dipapah, sampai pakai kursi roda ya. Kita. Itu ini Pak ya, medis ya? Jalur medis. Itu masih di rumah sakit lah. Yeah. Masih di rumah sakit, akhirnya ya kita coba ke dokter sampai beberapa kali. Nah yang lebih parah waktu itu pas ujian sampai nggak bisa ikut ujian. Oke. Akhirnya ya saya sampai papa itu anak, saya bawa ke sekolah, ujian lah di sana di sekolah. Sampai gurunya juga, ini sakit apa? Ya saya juga nggak tahu dok, yang penting dia pusing, tapi kayak digosok-gosok gitu, kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Ya kita nggak seudon, ya udahlah, pengentalan darah. Akhirnya ujian, alhamdulillah lulus. Nah, udah lulus, ternyata waktu itu masuk kuliah. Masuk kuliah itu di universitas. Tapi sakit itu belum begitu sembuh ya Pak? Belum ya? Belum. Tapi waktu itu kan gini, sembuh, kambuh. Sampai ke dokter, dok saya bilang tadi, ini kalau minum obat pengencer gimana? Ya ini, saya bilang ada nggak, kalau yang obat kan efek samping. Ya gimana Pak, kata Inas minum obat ini, nggak ada obat lain. Terus efeknya? Ya efeknya seperti ini Bu, nggak ada jalan, yang ada lagi kata. Kalau nggak mau ya udah, kan saya juga bingung, jadi frustasi kan. Oke ya, ketika ambil frustasi gimana tuh? Jadi dokter istilahnya kita harus minum obat, tapi obat ini keras dan berefek, kan kita juga nggak mau kan. Berefek kemudian. Nah akhirnya sampai kuliah, di kuliah juga sering pingsan dan sebagainya gitu kan. Waktu itu saya juga bingung harus bagaimana, dan kita juga coba ya, namanya orang tua, tetap kita juga coba ke beberapa alternatif. Ternyata memang hasilnya belum maksimal lah. Ya alhamdulillah setelah mungkin waktu itu jodoh ya, karena Pak Ustadz ini dulu kan berteman baik lah, anggaplah bersahabat ya. Kan udah lama nggak ketemu, Pak Ustadz itu waktu itu kan mau istilahnya inget ke saya kan, mau ketemu kan. Akhirnya ya belum waktu. Jadi Allah berikan kemudahan pertemuan itu ya Pak ya? Ya alhamdulillah setelah Pak Ustadz datang, kita ngobrol, ya kita juga cerita lah, karena kita kan kawan ya, dengan bantuan Pak Ustadz ya, karena kita juga mungkin dalam waktu itu kan kondisinya juga mungkin ya, karena saya juga udah banyak mengeluarkan anggaran ya untuk ke dokter. Besar apa buat medis ya? Ya lebih besar Pak Ustadz. Cuman kan waktu ya, karena kan namanya kita wirausaha kan tidak kayak kerja gitu kan. Jadi uang kadang ada, kadang nggak ada. Ya alhamdulillah setelah konsul dengan Pak Ustadz, akhirnya ya kita nanyakan solusinya, dan waktu itu Pak Ustadz sarankan untuk diruqyah ya, diruqyah. Ya memang waktu itu juga ya kita coba sekali ruqyah. Ya alhamdulillah kita udah lihat perkembangannya, dan yang kedua kali Pak Ustadz istilahnya diruqyah lagi, dan alhamdulillah semenjak ruqyah itu perkembangannya bagus sekali. Dan memang waktu itu Pak Ustadz udah saranin, udah stop obat ini katanya kan, udah dari sekarang nggak usah stop obat ini. Ya, akhirnya
kita akutin ya, alhamdulillah berkat konsultasi dari Pak Oke, Pak. Ustadz, Oke, baik, baik. bantuan, dukungannya ya, alhamdulillah perkembangannya cukup pesat sekali gitu Pak Ustadz. Nah, gini, Pak Asep, sedikit ya. Jadi tadi beliau sudah berobat ya, medis ya. Ini penting ya untuk memastikan ya sakitnya apa gitu ya. Karena medis ini kan kita butuhkan juga ya untuk observasi ya. Sakit apa, khawatir ada penyakit yang mengerikan. Sedikit Pak Asep, kita cerita ke Ibu mungkin ya. Bagaimana pengalaman Ibu ya ketika itu menangani putri Ibu, kemudian apa manfaat-manfaat setelah didampingi oleh waktu itu dengan metode ruqyah ya. Kalau nggak salah ruqyah rumah juga Pak Asep ya? Ruqyah rumah juga. Mungkin Ibu bisa ceritakan bergantian ya terkait putri Ibu. Ya, lihat anak gitu kan sedih ya Pak Ustadz. Kayaknya nggak habis-habis, udah senang sedikit lihat sehat. Kena lagi. Baik, kan gitu untuk jiwa ya, batinnya rasanya gimana gitu. Alhamdulillah ketemu Pak Ustadz. Qadarullah ya Ustadz. Sama Pak Ustadz diurusin, diarahin harus seperti apa, kita punya hati harus seperti apa, apalagi seorang ibu mendoakan terus anaknya, terus-terusan untuk yakin kepada Allah tuh betul-betul Allah akan menolong kita. Itu kan susah ya Pak Ustadz. Betul. Alhamdulillah Pak Ustadz. Proses ya, butuh proses ya. Butuh proses. Didampingi Pak Ustadz terus, dengan kita ikutin arahannya, semuanya diikutin, saya ikutin. Alhamdulillah anak saya sembuh dengan ruqyah terus kan Pak Ustadz ya? Iya, ruqyah. Sampai ke Jakarta sih. Iya, ruqyah rumah. Udah gitu ruqyah, semua didatangin. Anak saya tuh kan udah nikah ya. Iya betul. Udah nikah itu namanya di rumah tangga ada masalah-masalah sedikit, alhamdulillah itu sama Pak Ustadz didampingi mereka karena waktu itu belum punya anak ya Pak Bu ya? Belum punya anak ya? Belum punya belum anak. Punya anak ya? Nah, waktu itu belum punya anak kan masih sakit ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, itu kan Pak Ustadz terus-terusan. Begitu anak saya disuruh berhenti, stop untuk minum obat, alhamdulillah stop minum obat, udah gitu kita ikutin arahan Pak Ustadz terus-terusan. Sampai punya anak Pak Ustadz, alhamdulillah saya sekarang. Ya sekarang bahagia ya? Bahagia. Jadi pengobatan ruqyah apa nih kesannya Pak Asep? Dan yang kita dampingin polanya waktu itu gimana Pak Asep? Ada kesan pesannya nggak Pak Asep sama Bu Nia? Mungkin Pak Asep dulu apa kesan atau pesannya gitu ya? Atau kesannya gitu ya? Ya kesannya sebenarnya ya yang pertama merasa bersyukur ya. Karena mungkin ini qadarullah, Allah telah mempertemukan dengan Pak Ustadz, dengan konsultasinya, dengan arahannya, bahkan dengan istilahnya Pak Ustadz telah mencurahkan waktu, tenaga, segalanya buat kita keluarga. Ininya kita sangat bersyukur sekali dan sangat bersyukur, dan yang paling penting berterima kasih. Ya alhamdulillah dengan kata Pak Ustadz, dengan bimbingannya ya kita ikutin, alhamdulillah sekarang Pak Ustadz juga udah lihat, bahkan anak saya juga pernah ke sini, Pak Ustadz juga bisa lihat. Dan ya, kelihatan banget dia bersyukurnya gitu ya. Alhamdulillah bersyukur ya, apalagi sekarang gitu ya. Saya bisa lihat, apalagi sekarang kan istilahnya udah punya cucu ya. Alhamdulillah cucunya lucu sekali. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Ya, mungkin kalau secara materi belum saya bisa mengganti, mungkin Allah bisa menggantikan dengan ya menjadi amal ibadah. Iya Pak, sama-sama ya. Lain ya Pak Ustadz ya juga alhamdulillah. Pak Ustadz juga mengerti tentang keadaan kita ya, intinya memang Pak Ustadz itu berusaha ya, intinya membantu kita dengan ikhlas, dengan walaupun dibilang tidak dekat juga Pak ya jaraknya ya. Ya apalagi Pak Ustadz kan ya, Pak Ustadz di sini sementara anak saya juga waktu di Bandung gitu ya. Betul. Jadi istilahnya melebihan tenaga sekali lagi mungkin Pak Ustadz terima kasih ya, mudah-mudahan sehat, mudah rezekinya, dan mudah-mudahan testimoni inilah menjadi istilahnya kepada para jamaah ya. Yakin ternyata ya, untuk satu keyakinan itu memang tidak mudah, tapi insya Allah ketika kita yakin dengan penanganan yang benar, dengan bimbingan yang benar, insya Allah. Ya. Saya yakin juga ibu-ibu jamaah mungkin kedepannya ini testimoni ya, mungkin ibu-ibu ada yang mempunyai hal-hal yang sama, intinya ada hal-hal yang di luar nalar ya Bu ya. Ya. Kenapa dikatakan di luar nalar ya, karena kalau lihat dokter semua di scan itu kurang gimana sih teknologinya. Dari mulai A sampai Z, dari mulai jantung, otak, semua, darah, semua dicek. Sampai darah itu diambil beberapa kali dan hasilnya positif, tapi pada kenyataannya ya terkapar juga, pingsan juga, sakit juga, nggak ketulungan gitu ya. Alhamdulillah
dengan ketemu Pak Ustadz ya, sekarang ambil anak sehat, mudah-mudahan Alhamdulillah. ya selain anak saya juga sehat, keluarganya lancar, Pak Ustadz juga dan sehat, lancar. Alhamdulillah ya. Ya rezekinya juga berlimpah. Saya juga sama mungkin ya berharap saya juga istilahnya ujian-ujian kemarin itu dengan kesabaran, dengan kebahagiaan yang lebih baik. Jadi ujian yang menjadi hadiah ya. Ya, hadiah. Ya. Ya, Bapak Asep, ini sudah kita dengar sama-sama nih ya. Jamaah ada azan ya, suara azan. Kita dekat masjid kebetulan. Alhamdulillah kita cukupkan dulu mungkin Pak Asep dan Ibu ya. Semoga Allah berikan keberkahan, anak, cucu sehat, semuanya juga sehat ya. Masih ada satu lagi ya. Ya, kemudian sehat, Pak Asep juga sehat, Ibu Nia juga sehat, dan silaturahmi kita tetap terjalin. Jadi ternyata hasil kesimpulan waktu itu kurang lebih putri Ibu terkena gangguan non medis ya. Ya. Kita tidak sebutkan secara rinci ya, mengalami gangguan non medis. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan ya. Saya berkonsultasi waktu itu. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya di channel Ustadz Suhendi Al-Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah